Selamat sore Sobat Laskar Digital. Apa kabar? Sobat Laskar Digital, zaman sekarang tuh kan banyak banget ya peristiwa tentang gangguan tidur pada remaja. Padahal tidur itu merupakan dasar bagi setiap manusia dan memegang peranan penting dalam perkembangan remaja. Maka dari itu, pada tema kali ini kita akan mengusur apa sih sebab dan akibat dari gangguan tidur pada remaja. Sebelum kita masuk ke intinya, perkenalkan saya Syatara Faras sebagai MC yang akan memandu acara talk show pada hari ini. Dan di samping saya sudah ada narasumber yang pastinya berkompeten dalam bidangnya. Beliau adalah Bapak Faidillah Kurniawan, SPD Kor, MOR sebagai dosen FIKK UNY. Halo semuanya. Halo Pak Fai. Halo Mbak Faras. Apa kabar? Alhamdulillah baik dong. Oke, ini biar lebih akrab lagi, enaknya saya manggil Bapak Faidillah ini apa nih? Apa ya? Kalau Kak, kita kelihatan Betty banget ya? Iya. Oh, lumayan dia Rensia ya? Iya. Oke, kalau Om nanti kayak yang di luaran sana. Oh. Om. Aduh. Pak aja lah ya. Oke, berarti Oke, panggilnya deh. Pak Pai ya. Oke, Pak Pai akhir-akhir ini kesibukannya apa nih? Akhir-akhir ini kalau dikaitkan dengan tema kebetulan sinkron nih Mbak Faras. Apa tuh? Jadi saya sekarang juga sedang handle tim pembalap yang juga manage salah satunya tidurnya mereka. Bukan di 1, 2, 3 tidur, enggak. Tidurnya aja, manajemen waktu tidurnya aja. Oke, berarti Oke. lumayan mengurus ke tim di situ ya, Pak? Iya. Oke, kita gimana langsung aja masuk ke tema tentang gangguan tidur pada remaja, Pak Pai? Boleh. Oke, kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi dan pastinya banyak sekali nih Sobat Laskar Digital yang pastinya juga merasakan hal yang sama seperti saya. Kalau sekolah tuh kan zaman sekarang tuh kayaknya banyak banget dong ya pasti dikasih tugas. Kayaknya nggak ada deh kayaknya sekolah kalau misalnya setiap hari nggak dikasih tugas. Nah menurut Pak Pai nih ya Pak Pai, tugas itu bisa nggak sih mempengaruhi waktu tidur? Oke. Itu sebetulnya jangan-jangan gurunya yang iseng ya Mbak ya? Kok senangannya ngasih tugas gitu ya? Iya. Oke. Tapi kalau ngomongin masalah tugas, korelasinya sama tidur, pastinya ada Mbak. Jadi gini, kenapa kok kalau kita banyak dikasih tugas, bukan salah tugasnya juga sih, cuma nanti larinya ke kualitas dari tidurnya. Dimana kalau siswa atau murid usia remaja mungkin ya, kayak Mbak Faras gitu ya, terus kebanyakan PR, kebanyakan tugas, adik-adik itu stres loh. Nah, kalau dia stres, harusnya kan pada saat tidur, itu betul-betul fase trans namanya dalam dunia psikologi. Itu fase setenang-tenang mungkin. Kalau kita stres, otak yang awalnya harusnya istirahat, itu dia terus bekerja. Nah, itu pastinya akan menjadi pengaruh yang cukup signifikan terhadap kualitas tidur. Gitu, Mbak Faras. Oke, berarti memang tugas yang menumpuk itu bisa mempengaruhi jam tidur kita Salah ya Pak satu. Pai ya. Iya. Nah, kalau misalnya selain tugas, sekolah itu kan mesti jadwalnya padat banget ya Pak Oke. Pai ya. Ada ekstrakurikuler, ada les, Mhm. dan itu kan mungkin tidak dibarengi tugas, tapi Mhm. tetap bisa nggak sih mempengaruhi jam tidur? Pastinya. Jadi memang adik-adik di usia remaja seharusnya di sekolah pun sudah diajarkan tentang manajemen waktu. Nah, manajemen waktu yang secara umum. Nah, kalau manajemen waktu secara umum itu bagaimana kita bisa membagi 24 jam itu secara proporsional. Kita sekolah berapa jam, setelah itu recovery berapa waktu untuk kita mengembalikan mood dan lain sebagainya, ya kan, baru masuk ke aktivitas eksternal lainnya. Nah, setelah itu juga baru kita harus menghargai diri kita dengan meluapkan hobi misalnya. Itu juga butuh. Kenapa kok hubungannya ke hobi? Karena dikala kita capek, itu jangan sampai produksi hormon kortisolnya jauh lebih banyak. Nah, ini yang akan semakin ngeblok rasa senang kita. Makanya yang dibalik pola pikirnya, hormon positifnya yang harus dibangkitkan dengan melalui hobi tadi, biar kita tidak terlalu merasa kelelahan yang berarti. Nah, manakala ini semua bisa terlampaui, kita nyaman, kita senang. Iya. Nah, sehingga mendekati waktu tidur, kita betul-betul relax dan fresh. Sehingga harapannya nanti kualitas tidurnya itu betul-betul sempurna.
begitu. Berarti kita harus pintar-pintar manajemen waktu, Iya, harus itu yang pintar-pintar paling menemukan mendasar. hobi ya Pak ya. Betul. Oke, kalau misalnya remaja zaman sekarang tuh ya Pak, Mhm. biasanya tuh kan kalau misalnya stres sekolah, Oke. pasti kan hobinya nongki-nongki tuh Pak di Waduh. kafe. Nah kalau misalnya nongki di kafe kan mesti identik mesennya kalau nggak teh, ya kopi. Oh. Ya pasti mengandung kafein dong ya Pak Pai. Betul, betul. Nah menurut Pak Pai ini kafein itu bisa nggak sih mempengaruhi waktu tidur? Waktu tidur. Oke, ya. Ngomong-ngomong masalah kopi lah yang paling gampang ya. Jadi memang kopi ini disinyalir itu mempunyai zat kafein tadi, dan kafein kalau dihubungkan ke kualitas tidur itu ya pastinya berdampak, mempengaruhi. Karena apa? Kafein ini akan mempengaruhi yang namanya zat serotonin. Nah, zat serotonin ini yang memacu kita untuk bisa digiring ke tidur yang pulas. Iya. Kenapa kok seperti itu? Karena kafein kecenderungannya memancing kinerja jantung. Nah, kalau kita minum kopi pun teh, tapi kadarnya lebih kecil ketimbang kopi, ya kan? Itu paling tidak kita akan melek atau aktif atau gereng lagi kurang lebih 5-6 jam. Bayangkan kalau kita nongkinya itu lepas isa. Setengah 8, jam 8, padahal jam 9, jam 10 harus tidur. Mundur dong waktunya. Malah besok pagi harus bangun pagi, persiapan sekolah, sekolah lagi 1 harian penuh, semua aktivitas akan tidak bisa kita lampaui dengan bagus. Karena pastinya istirahatnya kurang. Sisi yang lain nih Mbak, negatifnya. Kalau waktu tidur kita itu kurang, jangankan bicara masalah berkualitas loh ya. Di usia remaja, itu nanti akan mempengaruhi hormon pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini yang sangat luar biasa, parah nih, kalau sampai dibiarkan terus-menerus. Jadi, boleh nongki, tapi nongkinya jangan minum kopi, jangan minum teh, apalagi nikotin atau rokok. Itu dikurangi. Kalau mau kayak gitu, di pagi aja. Atau di siang, di mana kita butuh energi yang jauh luar biasa. Mungkin gitu, Mbak Faras. Next, kalau misalnya ada teman-teman yang seperti itu, dinasihati secara halus saja. Jangan kebanyakan dong, boleh tapi ya kebanyakan. Dan waktunya dong dilihat. Gitu. Seperti itu ya Bapak, berarti tetap Iya. manajemen waktu. Pastinya. Tetap ini ya. Nah mungkin kalau biar diri kita tambah lelah tuh, kita harus melakukan aktivitas fisik ya Bapak ya. Nah, hubungan kesehatan fisik dengan kualitas tidur itu apa sih Bapak? Oke, kualitas fisik dan kualitas tidur. Iya. Jadi ini Mbak Faras, secara umum tubuh kita itu kan mengalami metabolisme istilahnya. Dikala kita bekerja, dikala kita ada asupan dan lain sebagainya, tubuh kita bekerja untuk mencerna dan lain sebagainya, termasuk mikir dan lain sebagainya, itu metabolis, unsur dari metabolisme. Nah, kenapa kok ada korelasi antara kualitas fisik dan kualitas tidur? Karena jangan sampai gini, ada kita itu yang tipikal sel, hormon dan lain sebagainya itu berlebih, over. Dikala itu tidak tersalurkan, itu tidak akan menguras. Makanya harus disalurkan dengan positif melalui aktivitas yang positif pula, yaitu aktivitas fisik. Kalau kurang, dia nggak akan bisa tidur. Satu tuh. Nah, sisi yang lain, kalau misalkan aktivitas fisiknya kurang, tidak tersalurkan energinya, kalorinya nggak terbakar, nah, dia misalkan makannya juga terlalu banyak, ini juga berpengaruh terhadap metabolisme berikutnya. Sehingga tubuh kita membutuhkan waktu lebih panjang untuk membakar kalorinya tadi. Dan sebaliknya, kalau kurang makan juga bahaya juga. Karena unsur-unsur dalam organ tubuh kita itu membutuhkan suplemen untuk membakar kalori tadi. Makanya untuk penyeimbang salah satunya, kita punya rumus sederhana tuh Mbak Faras. Keseimbangan antara intake dan outtake. Apa yang kita masukkan dengan apa yang kita keluarkan. Gak usah pakai angkanya, nanti malah ribet. Itu aja yang paling simpel. Kita aktivitas olahraga misalkan 1 jam. Kita makan 1 piring gitu. Udah cukup. Simpel. Intinya ada yang masuk, harus ada yang keluar. Nah, kalau ada yang masuk terus-menerus, nggak ada yang dikeluarkan, itu makanya kenapa memicu orang obes. Bahkan memancing penyakit degeneratif lainnya. Begitu. Oke, baik Pak Pai. Nah,
kalau misalnya kita agar bisa menjadi penerus bangsa yang sehat, itu kan berarti harus mengikuti cara waktu tidur yang baik, pola makan yang baik, screen time yang sesuai pastinya ya Papai, dan latihan fisik. Oke. Nah ini kan mungkin belum tertata secara atur ya Papai ya di dalam diri pada remaja. Ya, Nah menurut Papai dari 4 ini tuh yang paling prioritas untuk dilakukan tuh yang mana nih Papai? Oke, berarti kita dari 4 poin tadi kita urutin lah ya. Kita urutin. Yang pertama tadi apa? Jam waktu tidur yang baik, Jam waktu tidur. Yang kedua, pola makan, screen time, manajemen waktu, latihan latihan fisik. fisik. Ya itu udah urutan yang benar dong. Oh berarti itu udah sesuai prioritas Udah ya Papai? sesuai. Oke. Kenapa kok harus seperti itu? Yang pertama tadi, tidur itu merupakan awal kondisi prima kita yang sering dikenal dengan kondisi basal. Ya. Nah, kalau kondisi istirahat kita kurang, bagaimana kita bisa melampaui aktivitas perharinya dengan baik? Itu makanya tadi di situ ada manajemen waktu. Nah, untuk menopang kegiatan kita butuh energi didapat dari makanan yang bergizi. Khususnya makanan yang bergizi bukan yang cepat saji loh ya. Walaupun sekarang banyak sekali tuh ya. Nah, makanan pun tidak akan terbakar dengan bagus kalau kita kurang aktivitas fisik. Jadi itu sudah sangat benar. Oke, berarti itu udah sesuai ya Sudah Papai sangat ya? sesuai. Nah ini untuk yang terakhir nih Papai, coba dong apa sih satu pesan untuk remaja di luar sana terkait jam tidur yang baik untuk kesehatan? Oke, ya. Pesannya simpel saja, satu saja, nggak usah banyak-banyak, karena tadi sudah ada pengurutan tentang beberapa kriteria ya, tentang kualitas hidup yang baik ya. Teman-teman remaja, kita memang bagus mengikuti perkembangan zaman tuh ya. Cuma jangan terlalu terbawa arus. Nah, kebanyakan teman-teman adik-adik usia remaja itu terbawa arus. Salah satunya apa? Ini menjadi segalanya. Nah, kenapa kok kita harus mengendalikan barang yang sangat luar biasa satu ini? Karena sudah banyak ditemukan kasus-kasus edik terhadap gadget. Dan ini menjadi salah satu faktor utama penentu saat ini secara psikologis dan sosial terkait dengan kualitas istirahat. Jabarannya mungkin panjang nanti Mbak Waus, mungkin next saja ya. Mungkin itu aja pesannya. Kita harus menjadi jauh lebih bijak dalam menggunakan gadget beserta seluruh isinya. Siap. Baik, terima kasih Papai atas pesan yang telah disampaikan. Terima kasih juga Pak atas waktu dan sharingnya pada sore hari ini. Sama-sama. Oke Sobat Laskar Digital, itu tadi bincang-bincang kita bersama Pak Pai terkait gangguan tidur pada remaja. Jadi kesimpulannya adalah tidur merupakan hal primer yang harus dicukupkan bagi setiap manusia, terlebih remaja yang memiliki produktivitas yang tinggi. Kesimpulan tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita dalam talk show Laskar Digital pada sore hari ini. Saya Faras, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, sampai jumpa. Dadah! Bye-bye.